Shalom Bapak Saudara, bersyukur sama Tuhan kita hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk kita bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Walaupun saat ini kita masih diizinkan Tuhan untuk kita belum bisa berkumpul bersama-sama di gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan, tapi kita tetap terus bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita terus berdoa agar kiranya virus COVID-19 ini atau Corona ini dilalukan oleh Tuhan dan dihancurkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah nama Tuhan. Kita angkat satu pujian oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah
Tuhan, kita telah mengagungkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Telah kulihat. Begitu besar pengorbananmu atas kehidupan kami Tuhan, dan kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami untuk terus memuji dan menyembah Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku.
kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Kami percaya Tuhan, dalam apapun keadaan kami, di saat kami tetap terus percaya kepada Engkau, di saat kami tetap terus berdoa kepada Engkau, mujizat itu akan terjadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Selama ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Selama ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Selama ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Hari ini Jemaat Tuhan GBIS Joy Diningrat perdana untuk ibadah online dengan media sosial yang akan diupload nanti. Oke, puji Tuhan. Memang kita belum bisa beribadah raya berkumpul di gedung gereja, tetapi justru itu Tuhan akan melawat jemaatnya, umatnya dengan gereja rumah, gereja keluarga kita. Dan kita semakin dibangun, disatukan, dikuatkan, diteguhkan. Oke Bapak Ibu Saudara, hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2020, tepat hari ulang tahun GBIS Joy Diningrat yang ke-51. Ya, luar biasa pemeliharaan Tuhan, sudah melalui berbagai suka duka, pasang surut jemaat Tuhan. Tetapi hari ini menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja luar biasa. Kasih-Nya, pemeliharaannya, tangan kemurahannya tetap menopang kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oke, hari ini mari kita akan bersama-sama menyimak, mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai dengan 21.
Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai dengan 21. Ya, saya akan bacakan. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat-ayat ini memang dicatat dalam peristiwa ketika Stefanus diseret, kemudian dihadapkan kepada mahkamah agama, diadili, dan dia membela diri dengan mengungkapkan kisah perjalanan leluhur bangsa Israel, bagaimana dari Mesir keluar sampai ke tanah perjanjian. Dan ini semuanya sebelumnya sudah dicatat di kitab Keluaran, sama isinya Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa kebenaran yang akan menjadi pelajaran, teladan bagi kita semuanya, jemaat Tuhan pada masa kini. Pertama, perhatikan, rancangan Tuhan berlaku atas hidup kita sesuai waktunya. Waktu ilahi maksudnya, ya. Saya ulangi, rancangan Tuhan berlaku atas hidup kita sesuai waktu Tuhan. Ayat 17. Ya, saya ulangi, tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Di situ dikatakan makin dekatnya genapnya janji Allah. Kalau dalam terjemahan lain, dalam BIS dikatakan ketika sudah hampir waktunya Allah memenuhi janjinya kepada Abraham. Atau terjemahan lain lagi, ELT mengatakan dan berkenaan dengan mendekatnya waktu perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kehidupan setiap umatnya. Saya dan saudara demikian juga. Tuhan sudah menetapkan begitu rupa. Nah, umat Israel sebelumnya, jauh ketika sebelum ada di Mesir, pada waktu Abraham dalam Kejadian 15 ayat 13, itu sudah dikatakan seperti ini, ya. Saya bacakan Kejadian 15 ayat 13, sudah menubuatkan waktu perbudakan Israel kelak di Mesir, yaitu demikian. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ternyata semuanya itu sudah ditetapkan, sudah dinubuatkan, Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan semuanya sebenarnya kehidupan manusia di muka bumi ini ada waktunya. Nah, tentunya hal ini menjadikan kita memiliki keyakinan bahwa hidup kita ada dalam rancangan waktu di tangan Allah sendiri. Apapun yang menjadi garis kehidupan kita, mau lahir, mau mati, mau menikah, ya, mau apapun yang terjadi, Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah umatnya. Ya. Nah, tetapi yang menjadi kendala, harusnya bukan menjadi kendala, yang menjadi warna kehidupan setiap orang itu adalah ada suka, ada duka, ada masalah, ada tertawa, ada menangis, begitu ya. Sebagaimana kita pengkhotbah 3 dikatakan ada waktunya tertawa, menangis, ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal, ada waktunya menanam, ada waktunya memanen. Itu semua sudah ditetapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini pun kita ada sampai hari ini karena tangan kasih karunia Tuhan. Hari ini kalau GBIS Joyotiningrat menginjak usia 51 tahun, itu berkat kasih karunia Tuhan. Saya dan saudara menjadi bukti bahwa tangan Tuhan bekerja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, walaupun secara terbatas kita tidak bisa merayakan
sebagaimana ibadah umum yang ya mungkin diwarnai dengan ucapan syukur, dengan mungkin menikmati makanan bersama, kesaksian demi kesaksian, ya, namun tetap tangan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi berkat melimpah yang Tuhan nyatakan bagi umatnya. Rencana Tuhan berlaku atas hidup kita. Coba saya akan ulangi di ayat 17 Kisah Para Rasul 7, tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, frasa berikutnya, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Ya, nah dalam Keluaran 1 ayat 7, sebagai perbandingan, demikian ayatnya ya. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Nah, sesuatu yang menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Bahkan dikatakan negeri itu, negeri Mesir itu sudah dipenuhi oleh bangsa Israel sendiri yang notabene adalah pendatang, menumpang hidup di Mesir sebelumnya. Dimulai dari 70-an jiwa keluarga Yakub dan Yusuf. Tapi sekarang dikatakan memenuhi negeri itu, dan itu menakutkan bagi bangsa Mesir. Nah, itulah yang kemudian disebutkan, dapat kita sebutkan bahwa walaupun di negeri orang, tapi karena berkat Tuhan, karena mereka diberkati juga, mereka berlimpah, bertambah banyak. Tapi ingat, ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai terlena, hidup nyaman, hidup enak, dalam tanda kutip, aku diberkati luar biasa di sini, padahal itu di Mesir. Rencana Tuhan mengatakan, no, kamu tidak akan selamanya di Mesir. Kamu harus pergi ke tanah perjanjian. Seenak apapun, senyaman apapun, tidak boleh tinggal di Mesir. Ini pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kita kadang-kadang memang harus diperingatkan supaya tidak tinggal dalam kenyamanan. Walaupun sebenarnya mungkin kita mengira, aduh hidup kita sudah enak, penuh berkat, nyaman, damai sejahtera, bahagia. Namun kali ini bangsa Israel harus disadarkan. Ya, rencana Tuhan bukan masalah berkat, kelimpahan, harta benda, nyaman. No, ada yang lebih besar lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 18 dan 19 demikian. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita jangan berkembang. Nah, saya bandingkan dengan Keluaran 1 ayat 13-14, itu berkata seperti ini. Lalu dengan kejam, ya, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Nah, akhirnya mereka tidak bisa hidup bebas, nyaman lagi. Mereka harus dibuat kerja paksa dengan kejam, dianiaya, hidup mereka dipahitkan sedemikian rupa. Itulah Bapak Ibu Saudara, dunia ini tidak bisa diandalkan. Kita memang banyak mengenal orang-orang baik. Semula Yusuf di sana dipandang sebagai wakilnya Firaun, semua orang takut. Ya, pokoknya selama masa itu pemerintah, pejabat Mesir masih kenal dengan Yusuf, semua rakyat Mesir juga menghormati Yusuf. Tapi dikatakan setelah itu bangkit seorang raja yang tidak kenal Yusuf. Siapa kamu? Bangsa lain. Wah, ini harus dijajah, ditekan. Supaya tidak menjadi yang terbalik, mereka menjajah kita. Demikian orang Mesir berkata seperti itu. Nah, akhirnya mereka dijajah, dianiaya, harus kerja paksa, dan ini baru menyadarkan mereka. Menyadarkan bangsa Israel. Siapa
mereka, apa panggilan mereka, kemana mereka harus hidup. Itu menyadarkan mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketahuilah bahwa Tuhan sering memakai cara-cara seperti ini dalam kehidupan umatnya. Bukan hanya sejak zaman itu, tapi sekarang ini Tuhan seringkali berbicara, menyatakan maksud kehendaknya melalui situasi kondisi. Seringkali orang, ketika dia hidup berkecukupan, berkelimpahan, pekerjaan beres, penghasilan banyak, keluarga fine-fine saja, mereka merasa ini berkat Tuhan yang melimpah, tapi itu mengakibatkan apa? Rohaninya tumpul. Tidak punya kepekaan, ketajaman akan iman rohani spiritnya. Mereka terlena dalam nikmatnya berkat. Akhirnya Tuhan bertindak melalui masalah, penderitaan, aniaya. Baru mereka mencari Tuhan. Bukankah hari-hari ini secara global kita menghadapi masalah yang sama? Ancaman virus COVID-19. Itu ancaman maut yang luar biasa. Ada banyak orang tidak menyadari, tidak mau diisolasi, padahal media sosial, TV sudah memberitakan begitu rupa kasus-kasus ini. Tapi mereka yang kena langsung, ada yang meninggalnya secara tragis, para medis, dokter, pasien, dan siapapun. Ini ancaman maut, Bapak Ibu Saudara. Hari ini tadi saya melihat di medsos kejadian tragis di mana satu keluarga bunuh diri karena tekanan ancaman, ketakutan, juga kekurangan kelaparan. Yang mengakibatkan mereka bunuh diri bersama, ibu dan dua anaknya, anak kecil-kecil. Saya melihat itu tayangan videonya waktu ditemukan, sangat tragis sekali. Tuhan, sangat prihatin sekali hal ini. Ancaman penderitaan yang mengancam semua orang. Kita juga mungkin kena imbasnya. Bukan hanya kehidupan, tetapi secara ekonomi, pekerjaan, keuangan, semua juga terancam semuanya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kejadian-kejadian ancaman virus ini juga memunculkan orang-orang yang berbelas kasih, orang-orang yang mulai peduli. Ya, pemerintah saja sudah mencanangkan bagaimana bantuan sosial diserahkan, menyarankan semua orang-orang yang punya berlebih, rezeki berlebih untuk berbagi. Puji Tuhan. Nah, ini juga terjadi. Nah, tapi secara singkat dikatakan, Tuhan melalui penderitaan ini mau menyadarkan anak-anaknya. Kita lihat juga banyak kebangunan rohani di mana-mana tempat, di Brasil, di Italia, di Amerika, Inggris, dan beberapa negara-negara yang lain, di Cina juga. Ketika waktu-waktu itu, kondisi yang masih mencengkeram virus yang mencengkeram kehidupan orang-orang itu, kematian banyak, ada banyak orang berdoa, berseru, berpuasa, doa rantai, di jalan-jalan berdoa, di pinggir jalan, di rumah-rumah, di atap rumah. Di Pakistan atau Afghanistan saya lihat juga videonya, mereka berseru, berdoa, bersyafaat. Di Solo juga, di berbagai gereja, kita juga termasuk setiap hari berdoa. Nah, itu menunjukkan apa? Hal yang sama ketika Tuhan mengajar kepada bangsa Israel. Ya, pertama, dengan caranya yang ajaib Tuhan menggenapkan janjinya atas kita. Caranya dengan bagaimana? Satu tadi sudah sebutkan, dengan kondisi yang berat. Ya, Tuhan menyadarkan umatnya. Yang kedua, kondisi itu memaksa umat Allah untuk berdoa, berseru-seru kepada Tuhan. Coba kita lihat di Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan 24. Ya, Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan 24, demikian firman Tuhan. Musa diutus Tuhan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka, minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya, Bapak Ibu Saudara, setelah mengalami kondisi yang berat,
Mereka mau tidak mau mengerang, mengeluh, berseru kepada Allahnya. Ingat kepada Tuhan penciptanya. Kembali kepada penolongnya, juru selamatnya. Ya begitulah manusia Bapak Saudara. Nah, kalau enak, bye-bye Tuhan, bye-bye gereja, bye-bye pelayanan, bye-bye ibadah gitu ya. Sedang enak, uang banyak. Ya, siapa seperti itu? Saya berdoa berharap tidak ada. Ya, bagi GBIS Jawa Tinggiratan, entah kalau di lain tempat. Ya, tapi kemudian setelah menderita, aduh bagaimana ini Tuhan, aku nggak kuat kehidupan ini. Baru dia berseru, oke, memang harus seperti itu. Satu-satunya penolong yang bisa diandalkan hanya Yesus Kristus Tuhan. Ya, jangan terbersit seperti tadi, rencana bunuh diri, oh jangan, itu hanya ada pada orang yang tidak punya pengharapan. Kita beda. Kemudian Bapak-Ibu Saudara, saya lanjutkan dengan Keluaran 3 ayat 7, 8, 9, 10. Ya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan dengan caranya yang ajaib menjawab seruan doa bagi umatnya. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, mengerang, dan Tuhan menjawab mereka. Nah, kunci daripada pemulihan, kunci utama pemulihan dari segala bencana malapetaka hari-hari ini, pertama, berseru kepada Tuhan. Kita memang tidak boleh meremehkan semua peran usaha, medis, dokter, perawat, teknis, dukungan politik, dukungan kebijakan, aturan pemerintah, paksaan dari aparat. Ya memang itu untuk keselamatan. Tapi kita harus sepakat, di atas semuanya itu ada Yang Maha Kuasa, dokter segala dokter, Yehova Rafa, Yesus Kristus Tuhan. Dia yang sudah memberikan jaminan kehidupan, dia yang sudah datang ke dunia, dia yang sudah menebus manusia, dia yang sudah mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Darah yang menyembuhkan. Yesaya kita bisa mengatakan bilur-bilurnya yang berdarah itu menjadi kesembuhan bagi setiap yang menderita, sengsara, sakit, penyakit. Dengan iman kita katakan, darah Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan kita. Namun peran kita Bapak-Ibu Saudara pada zaman, pada era, pada hari-hari ini, setiap umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan hendaknya bersatu bersepakat untuk berseru kepada Tuhan, mengerang kepada Tuhan, bersyafaat kepada Tuhan untuk bangsa kita, supaya terjadi pemulihan, Nah, hari ini memang titik tekan atau tema firman Tuhan hari ini bagaimana kita menaikkan, mengerang di hadapan Tuhan, supaya kuasa Tuhan dicurahkan, supaya pengampunan dicurahkan, supaya pemulihan dicurahkan, supaya belas kasih Tuhan dicurahkan atas bangsa ini. Menarik Bapak Ibu Saudara, saya akan bawa kepada satu contoh
pendoa syafaat yang luar biasa, Daniel. Oke, Daniel. Mari kita buka Daniel 9. Daniel 9 ayat 1 sampai 3 ya. Daniel 9 ayat 1 sampai 3. Pada tahun pertama zaman Darius, anak Ahasveros, keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama pemerintahannya aku Daniel melalui kitab-kitab itu telah memahami jumlah tahun menurut firman Tuhan yang telah datang kepada Nabi Yeremia untuk menggenapkan 70 tahun masa kehancuran Yerusalem. Dan aku menengadahkan wajahku kepada Tuhan Allah untuk mencari melalui doa dan keinginan yang tulus dan berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Artinya apa Bapak Saudara? Daniel memang sudah memahami akan ada 70 tahun yang harus dilalui untuk penderitaan bangsa Israel menjadi tawanan di negeri Babel. Dan tahun ke-70 akan dibebaskan, dipulihkan. Namun bagian Daniel adalah menaikkan doa syafaat. Menaikkan doa-doa supaya Tuhan mengampuni berbelas kasihan atas umatnya. Memang secara logika, kenapa dia harus berdoa? Toh sudah ada nubuatan, 70 tahun bangsa Israel akan keluar, bebas dari Babel dan akan kembali ke tanah perjanjian. Hamba Tuhan, anak Tuhan, pendoa syafaat, itu peka. Dan kita semua harus terlibat dalam rencana Tuhan. Kita tidak boleh menjadi penonton belaka. Ayo bagaimana? Ayo siapa itu? Apakah nubuatannya benar atau enggak? Apakah itu akan betul-betul bebas atau enggak? Kita lihat aja, itu salah. Di media sosial hari-hari ini banyak orang berdebat melalui nubuatan. Wah itu nabi palsu, itu nubuat palsu, ajaran palsu. Tetapi Bapak Saudara, entah yang mengatakan, menyampaikan palsu atau tidak, bagi saya akan ambil bagian untuk mendoakan. Untuk berdoa, untuk kegenapan, pemulihan bangsa ini. Itu bagian saya. Saya tidak peduli dan tidak mau terlibat, terjebak kepada perdebatan-perdebatan itu masalah lain ya. Tetapi yang paling penting adalah kita mau terlibat untuk penggenapan janji Tuhan. Dan kita harus terpanggil untuk berdoa syafaat. Seperti Daniel sudah mencontohkan. Dia tahu sudah mendekat 70 tahun. Tapi dia harus berdoa. Tuhan ampuni bangsa kami. Ampuni Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, pulihkan bangsa ini. Pulihkan, bebas, lepaskan. Biarlah tergenapilah janji-Mu. Tergenapilah nubuatan Nabi Yeremia. Dan akhirnya memang semuanya digenapi. Pembebasan, pelepasan, pemulihan itu. Nah demikian juga itu panggilan bagi kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mendoakan bangsa ini, negeri ini, kota ini, dan orang sekitar tempat kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dengan cara apa? Minimal kita berdoa syafaat bagi mereka. Dan tentunya kalau kita bisa menolong secara real, sampaikan pertolongan itu. Dan kemudian ada satu hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pada ayat 20 dari Kisah Para Rasul 7. Ya, ayat 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah, 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Ada frase yang mengatakan pada waktu itulah Musa lahir. Itu artinya pada waktu penderitaan, pada waktu ancaman, pada waktu yang tidak baik, pada waktu yang negatif, pada waktu yang tidak mendukung. Justru di waktu itu Musa lahir. Waktu di sini dalam kitab terjemahan Septuaginta dalam bahasa Yunani itu dikatakan kairos. Waktu yang tidak baik tetapi Musa lahir. Kadang-kadang di luar nalar kita, waduh enggak bisa ini pertolongan Tuhan terlambat, enggak ada apa-apanya. Tapi dikatakan pada waktu seperti itu Tuhan menyatakan pertolongannya. Saya kemarin memberikan status yang itu adalah iman saya. Ya, mujizat burung-burung gagak masih ada sampai sekarang. Mujizat minyak seorang janda masih ada sampai sekarang. Mujizat 5 roti 2 ikan terjadi sampai sekarang. Bahkan mujizat-mujizat yang dahsyat yang lain masih berlangsung. Disediakan bagi umatnya, bagi orang yang mengasihi Tuhan dan percaya. Amin Bapak Saudara. Pada waktu walaupun tidak nalar, waktu yang merugikan, waktu kondisi yang tidak baik, Tuhan sanggup menyatakan berkat kasih kuasanya. Amin.
Dan inilah kiranya yang terjadi pada jemaat Tuhan, para pendengar, para penonton, khususnya jemaat Tuhan GBIS Joy Tingratan. Hari ini menjadi berkat bagi kita. Cukup sekian Bapak Ibu Saudara, kiranya firman ini membangun, meneguhkan kita, apalagi kita jemaat GBIS Joy Tingratan yang berusia tepat hari ini 51 tahun. Selamat ulang tahun, happy birthday, semakin bangkit, bergerak, berdampak, menggenapkan visi, misi Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Demikian juga misinya adalah menjadi jemaat yang dibangun melalui peribadahan, pelayanan, penginjilan, persekutuan, dan pemuritan. Tuhan memberkati. Amin. Mengucap syukur, puji Tuhan, terima kasih buat kita semuanya. Kalau pada hari ini ibadah kita bisa melakukan ibadah perjamuan kudus, suatu anugerah bagi kita semuanya dalam keadaan COVID, penderitaan yang kita alami. Kita bisa melakukan ibadah perjamuan kudus di GBIS Joy Tingratan. Kita ini mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan masih karuniakan kita kesehatan, kekuatan, anugerah. Kita semua bisa bertemu di udara dalam ibadah perjamuan kudus ini. Saudara-saudaraku semua, mari kita akan melakukan upacara perjamuan kudus pada hari Minggu ini, minggu pertama. Mari kita semua berdiri bersama-sama saudara-saudara. Kita berdoa dulu menghadap hadirat Tuhan. Kita serahkan ini upacara perjamuan kudus ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami melakukan ibadah perjamuan kudus bersama seluruh jemaat GBIS Joy Tingratan Tuhan. Selanjutnya Tuhan, tolong Kau pimpin Tuhan Roh Kudus, biarlah Kau bekerja Tuhan atas kami seluruh jemaat GBIS Joy Tingratan ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan anugerah-Mu dinyatakan Tuhan Yesus, kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-mujizat-Mu dinyatakan di dalam ibadah perjamuan kudus ini ya Tuhan Yesus Kristus. Tolong Tuhan kuatkan jemaat-Mu GBIS Joy Tingratan, dan sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah menyatakan diri-Mu menjadi anak domba Allah yang tersembelih mati di salib Golgota, menumpahkan darah-Mu yang kudus Tuhan untuk menanggung dosa-dosa seluruh umat manusia di dunia ini Tuhan Yesus. Mengampuni dosa-dosa kami semua Tuhan, dan membebaskan kami dari kuasa maut, kuasa iblis, kuasa dosa Tuhan. Kau selamatkan kami seluruh jemaat GBIS Joy Tingratan ini Tuhan oleh kuasa darah domba Allah Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya kami mohon layakkan kami Tuhan untuk makan dan minum darah anak domba Allah ini Tuhan Yesus, supaya kami dilayakkan Tuhan. Ampuni Tuhan seluruh dosa-dosa jemaat-Mu yang disengaja maupun tidak, sehingga kami layak, kami dikuduskan oleh kuasa darah domba Allah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pimpin perjamuan kudus ini sampai selesainya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita berdiri semua kita untuk makan dan minum darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku, kita berdiri, kita angkat roti di atas kepala kita ini sebagai tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan Tuhan. Ini daging daripada Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan di kayu salib ini Tuhan, sebagai roti rohani ini Tuhan. Kita akan makan bersama-sama bersama seluruh jemaat ini, menunjukkan kami satu kesatuan tubuh Kristus Tuhan dalam anugerah-Mu Tuhan. Kita sebelumnya membaca dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 yang begini bunyinya, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga.
jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudaraku, ini adalah tubuh Kristus yang dinyatakan sebagai roti, ya Tuhan, yang melambangkan Tuhan makanan yang sejati buat kekuatan hidup kita di dalam Kristus. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus, sebagaimana roti yang dipecah-pecah menjadi banyak, demikian juga kita yang banyak, jemaat GBS Jotiningrat, ini menjadi satu tubuh di dalam Kristus, dan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, kita menjadi satu di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, saudara-saudaraku, kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Kita akan minum darah Tuhan Yesus yang dinyatakan sebagai anggur. Ini Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya ini, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saya ulangi lagi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku ini, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara percaya ini adalah darah Tuhan Yesus yang dicurahkan waktu mati di salib Golgota untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus hidup kita dari kuasa dosa, melepaskan dari kuasa maut, menyembuhkan dari segala sakit penyakit tubuh, menguduskan hidup kita menjadi tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita disembuhkan segala sakit penyakit tubuh kita, kita dilindungi dari segala penyakit, terutama dari COVID-19 ini. Dipatahkan kuasanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dan kita selamat di dalam nama Tuhan Yesus dan menerima hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara percaya ini darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kita minum darah Yesus, darah yang mahal, darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus yang mati di salib Golgota, yang mengampuni dosa kita, yang menebus hidup kita, menyelamatkan kita dari kuasa maut, dan kami menerima hidup yang kekal bersama-sama Tuhan Yesus Kristus di dalam surga yang mulia kekal selama-lamanya. Mulai saat ini kita bersatu menjadi tubuh Kristus dan Yesus Kristus sebagai kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu perjamuan kudus ini Tuhan.